Halo Kak Elva dari Teknik Industri Ukrida Angkatan 2016. Halo Doranel, Doranel dari UNAS Angkatan 2018. Halo Cynthia dari Akuntansi UNAS Angkatan 2019. Halo Bang Daniel dari Untar, Ilmu Komunikasi Angkatan 2016. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Aku persilakan kepada Kak Bunga untuk memimpin kita dalam ibadah. Halo teman-teman semua, selamat datang di ibadah PMKJ online hari ini. Teman-teman, hari ini pertemuan secara keseluruhan hanya suara, kecuali untuk pelayannya. Terus ketika ada satu orang yang berbicara, yang lain tolong dimatikan mic-nya supaya nggak ada feedback keluar. Terus kalau misalnya ada kesaksian atau sharing, teman-teman boleh nyalain mic-nya supaya yang lain kedengeran. Kemudian akan ada pertanyaan atau diskusi atau sharing yang akan dilakukan, nanti teman-teman bisa jawab di grup chat. Terus ketika menyanyi nanti, teman-teman boleh ikutan nyanyi, namun nggak usah dikeluarin suara dari HP atau laptopnya. Mari kita menikmati Tuhan dan persekutuan ini bersama-sama, dan teman-teman dimohon juga untuk nggak sambil melihat atau mengerjakan yang lain, karena nanti kalau yang buka di laptop bakal kelihatan ini join, ini live, kayak gitu. Jadi mungkin takutnya mengganggu. Terus teman-teman dipersilakan untuk presentasinya supaya nanti nggak keganti sama tampilan yang lain. Nanti teman-teman cari nama Elizabeth Simanung Khalid, terus teman-teman klik logo klik logo pin kayak gitu. Terus supaya nanti akan presentasi itu terus yang muncul. Dan juga teman-teman dimohon untuk tidak menekan tombol present screen atau present now di dalam menu, supaya nanti presentasi dari HP atau laptop teman-teman nggak masuk. Tapi kalau misalnya nanti nggak sengaja masuk, teman-teman nggak usah panik, nanti tinggal pilih aja saya yang di situ tertulis stop presenting. Oke. Sebelum mulai ibadah hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak yang sangat baik, kami sungguh mengucap syukur ya Bapak, Engkau boleh berikan kami nafas kehidupan, Engkau boleh sertai kami ya Bapak, hingga kami boleh ada hingga saat ini. Kami bersyukur ya Bapak untuk penyertaan-Mu pada kami, dan kami juga bersyukur untuk teknologi yang boleh ada, sehingga kami pun masih boleh bersekutu ya Bapak, meskipun melalui online. Kiranya Kau yang tolong ya Bapak, supaya kami boleh menikmati ibadah hari ini, kami boleh menikmati Allah berbicara ya Bapak kepada setiap hati kami,
dan kiranya Engkau yang juga tolong kami untuk kami fokus dalam menikmati Engkau. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap kuota, internet, sinyal yang kami masing-masing gunakan supaya tidak mengganggu jalannya ibadah hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua. Teman-teman, aku mau tanya deh, apa sih yang teman-teman syukuri di masa pandemi ini? Teman-teman boleh jawab di grup chat dong, sharingin gitu. Apa sih yang teman-teman syukuri dari masa pandemi ini? Kan biasanya kebanyakan sedih, kebanyakan kecewa kayak gitu, nggak bisa ketemu teman atau banyak hal yang jadi terhambat. Nah, tapi kalau yang disyukuri, apa sih yang teman-teman syukuri di masa pandemi ini? Teman-teman boleh jawab di grup chat ya. Oh, katanya Christian Natania bersyukur nih masih diberi kesehatan. Terus teman-teman yang lain apa? Bersyukur bisa istirahat banyak, menikmati waktu bersama keluarga. Ya, benar. Aku juga sih sama. Jadi banyak waktu dengan keluarga. Bersyukur masih dicukupkan dalam segala hal, masih bisa beraktivitas, soal online dan keluarga juga sehat. Oke, kalau misalnya masih ada teman-teman yang ngetik, boleh banget ya tetap sharing. Kalau aku sendiri, aku juga bersyukur karena pada akhirnya aku bisa mensyukuri masa pandemi ini. Aku bersyukur Tuhan bentuk aku jadi pribadi yang lebih kuat. Karena awalnya aku sempat down banget karena skripsi yang harus diulang. Seperti yang waktu itu aku juga pernah sharing di PMKJ. Tapi aku bersyukur. Aku belajar kalau rencanaku mungkin beda sama rencana Tuhan. Tapi lewat situ ada hal yang mau Tuhan ajarkan buat aku. Aku bersyukur juga punya banyak waktu bersama keluarga kayak yang tadi teman-teman udah bilang di grup chat. Apalagi sama adik aku yang rencananya dia mau kuliah di Bogor. Jadi di masa-masa ini bersyukur banget Tuhan kasih waktu yang banyak sama dia. Aku juga bersyukur bisa luangin waktu untuk baca-baca buku dan makin diperlengkapi karena kalau misalnya dulu kuliah ngerjain skripsi gitu sulit banget rasanya baca buku. Terus pokoknya banyak banget lah hal yang ternyata bisa disyukuri kalau misalnya kita nggak fokus sama masalah dan penderitaan karena pandemi ini. Aku juga bersyukur untuk tiap pembinaan, termasuk juga PMKJ, yang karena teknologi yang ada boleh terus berjalan. Aku bisa bersekutu sama teman-teman di sini juga. Nah, mari teman-teman, saat ini kita mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di hidup kita. Mari kita naikkan pujian tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Teman-teman, mari saat ini kita persilakan Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita, sehingga firman yang akan kita dengarkan hari ini boleh sungguh-sungguh tertanam dalam hati kita, dan pada akhirnya dapat berbuah nyata. Biar hari demi hari kita terus bertumbuh untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mari kita nyanyikan pujian Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Aku ajak teman-teman untuk buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 23 sampai pasal 26 ayat 11. Atau teman-teman juga boleh lihat dari presenting screen-nya Abed. Aku akan bacakan.
Pada keesokan harinya, datanglah Agripa dan Berike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah orang ini, yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku, dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku, tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan, oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah pada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sekarang aku persilakan Bang Ardius untuk menyampaikan khotbahnya. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Uh, Sebelum kita lebih jauh membahas perikop kita hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kesempatan boleh kembali bersekutu, boleh kembali juga mau merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Sucikan kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami menghayati firman, terlebih lagi untuk melakukannya dalam kehidupan dan pelayanan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Ya, teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat, baik-baik saja, tetap waspada, dan menjaga keluarga tentunya juga. Ya, hari ini saya memberikan tema pokok pembahasan kita, ujian kekuasaan yang sejati. Jadi kita akan coba melihat bagaimana kekuasaan yang sejati itu, apa syarat-syaratnya, bagaimana dia diuji. Mari kita bahas, boleh slide selanjutnya.
bagian kita hari ini bisa dibagi menjadi dua bagian besar, narasi atau cerita dari perikop kita. Bagian yang pertama pasal 25 ayat 23 sampai 27 itu adalah pembukaan pertemuan oleh Festus. Ya, saya tidak tahu apa yang kalau teman-teman yang dari Fakultas Hukum ya, apa namanya ini, jadi seorang apa tahanan dipanggil oleh eksekutif ini, walaupun ini bentuknya sudah kerajaan ya, dipanggil oleh pejabat lalu diminta berdiskusi. Jadi ini bukan pengadilan resmi gitu, tapi dipanggil untuk berbincang dengan para penguasa. Nah, pertemuan itu dibuka oleh Festus sebagai prokurator atau perwakilan dari kekuasaan tertinggi Romawi. Lalu dihadiri juga nanti oleh Agripa, raja wilayah. Nah, setelah dilakukan pembukaan oleh prokurator Festus, lalu kemudian Paulus diberikan kesempatan untuk menjelaskan, ya, menjawab kasus atau perkara yang dihadapinya, yaitu pasal 26 ayat 1 sampai 11. Boleh slide selanjutnya? Nah, di sini kita ketemu oleh beberapa nama ya, yang selain Paulus tentunya orang-orang yang berhadapan dengan Paulus atau memanggil Paulus dari tahanan dari penjara, yaitu Festus, Agripa, Bernike, dan nanti disebut-sebut beberapa kali nama Kaisar, bahwa Paulus minta di apa perkaranya dihadapkan ke Kaisar. Nah, siapa itu Festus? Adalah prokurator atau perwakilan dari pemerintahan Romawi, ya, yang berbagi kuasa dengan raja wilayah, ya, orang Yahudi, yaitu Agripa. Jadi Agripa ini adalah raja boneka begitu, ya, yang digunakan oleh Romawi untuk meredam dan menarik loyalitas dari orang-orang Yahudi. Apalagi orang Yahudi, ya, Yerusalem, Galilea, Yudea itu dari dulu terkenal suka memberontak begitu. Jadi dengan adanya Agripa, raja dari kalangan Yahudi sendiri, diharapkan oleh Roma pemberontakan akan berkurang seperti itu. Nah, muncul juga nama Bernike. Bernike ini adalah adik dari Agripa, ya, seorang wanita. Maaf, saya tidak yakin apakah adik atau kakak, tapi di literatur adalah sister, ya, saudara perempuan. Itu Bernike, saudara perempuan dari Raja Agripa. Kalau di Alkitab kita menemukan nama disebut, biasanya itu orang terkenal begitu ya. Kalau tiba-tiba disebut namanya nggak dijelasin siapa, asumsinya adalah orang-orang yang membaca kitab atau surat itu sudah tahu orang itu, bahwa itu orang terkenal ya. Bernike ini kemungkinan adalah orang terkenal ya. Kalau adik dari raja ya pasti terkenal lah, tetapi kemungkinan dia juga lebih terkenal lagi dari sekedar adik raja. Kemungkinan dia mungkin seperti apa ya, seperti artis lah zaman sekarang begitu, artis yang juga adalah anggota kekuasaan begitu, keluarga dari kerajaan. Dan yang terakhir ada Kaisar ya. Kaisar ya, apa namanya, di zaman ini kemungkinan kalau tidak salah Nero ya yang menjadi kaisar di sana. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat 23 itu disampaikan demikian ya. Besoknya Agripa dan Bernike datang dengan upacara kebesaran. Jadi ada upacara kebesaran. Mereka memasuki ruang sidang bersama-sama dengan pembesar-pembesar angkatan perang dan orang-orang terkemuka. Jadi ini cukup semarak nampaknya pertemuan itu. Di kota itu atas perintah Festus, Paulus dibawa masuk. Ya. Jadi yang sedang terjadi memang nampaknya Festus yang sedang dikunjungi oleh raja yang baru gitu,
raja wilayah maksudnya, dia menunjukkan kebesaran Romawi ya kepada Agripa, bahwa Romawi itu adalah kerajaan yang sangat besar, yang mungkin satu kerajaan yang paling besar yang pernah ada di muka bumi ini ya, kerajaan Romawi. Luar biasa, kekuasaannya luar biasa. Sampai-sampai nanti dibagi ya, Romawi Barat dan Romawi Timur. Ya, Romawi Timur di Konstantinopel, Romawi Barat di Roma, Italia. Jadi eh, ada apa upacara kebesaran dihadiri oleh jenderal-jenderal, eh, prajurit, jenderal perang, dihadiri oleh pemuka-pemuka, eh, Raja Agripa tentunya, dan juga Festus prokurator sebagai penguasa eh, dari Roma untuk wilayah itu. Slide selanjutnya, boleh slide selanjutnya dilanjutkan. Wah, mohon maaf nih teman-teman. Eh, saya tidak tahu kenapa tidak dilanjutkan slide-nya. Tolong dilanjutkan, bisa slide-nya. Macet ya, ya laptopnya ya. Wah, udah oke, sudah. Baik. Eh, nah, kita akan, tadi tema kita hari ini saya berikan ujian kekuasaan yang sejati. Nah, saya pikir ini bisa menjadi ujian dari kekuasaan yang sejati adalah diuji dengan waktu, ya, diuji dengan tekanan dari lingkungan, diuji oleh godaan kenyamanan hidup, diuji oleh hawa nafsu, bisakah dia mengalahkan hawa nafsu, diuji oleh penderitaan, bisakah dia bertahan di tengah penderitaan, dan terakhir diuji oleh kematian itu sendiri. Bisakah dia mengalahkan kematian, eh, membangkitkan orang dari kematian. Begitu. Jadi kekuasaan yang sejati harusnya tidak lekang oleh waktu, harusnya tidak bisa ditekan oleh lingkungan, harusnya tidak bisa goyah oleh godaan kenyamanan hidup, harusnya tidak goyah oleh bisa mengalahkan hawa nafsu, harusnya tidak luntur karena penderitaan, dan kekuasaan yang sejati bisa ya mengalahkan kematian, membangkitkan orang dari kematian dan mengalahkan kematian. Slide selanjutnya. Nah, mari kita lihat ya ujian kekuasaan Festus. Festus tidak kuasa untuk melawan kehendak massa, layaknya Pilatus yang mengancam kenyamanan hidupnya. Ya, kita tahu sebelum Agripa datang mengunjungi Festus, eh, Festus sudah mengadili atau memperkarakan perkara Paulus terlebih dahulu, dan dia sudah jelas tidak menemukan kesalahan yang layak untuk menghukum Paulus, memenjarakan atau apalagi menghukum mati seperti yang diminta orang-orang Yahudi. Tapi seperti Pilatus, ini gambarnya Pilatus ya di hadapan Tuhan Yesus juga demikian ya, demi kenyamanan jabatannya ya, karena kalau ada pemberontakan, orang-orang Yahudi memberontak ya, dia harus repot begitu, dan namanya akan buruk di Kaisar gitu, di Roma, karena wilayah di mana dia ditempatkan itu terjadi pemberontakan. Jadi untuk cari aman ya, kebijakan populis harus diambil ya, tuntutan massa harus dituruti begitu. Nah, jadi kekuasaan Festus sebenarnya cukup tunduk kepada orang-orang Yahudi ya, rakyat di tempat dia memerintah begitu. Jadi kekuasaan semacam ini bukanlah kekuasaan sejati yang tunduk kepada kenyamanan hidup, tunduk kepada massa begitu ya. Nah, juga kuasa Festus itu
tunduk kepada kuasa kaisar, ya. Saat ini dia didera kecemasan karena belum dapat alasan untuk ditulis, ya, kepada kaisar, eh, dalam rangka membawa Paulus dengan penjagaan untuk menghadap kaisar. Coba bayangkan kalau Paulus sampai kepada kaisar, lalu kaisar minta kasusnya apa dan tidak bisa dijelaskan. Pasti nama Festus menjadi tercemar begitu. Kenapa? Eh, Sampai jauh-jauh diperhadapkan ke kaisar, tapi tuduhannya nggak penting atau nggak ada malah begitu. Jadi lagi bingung ini Festus. Jadi dia juga harus cari nama dari kaisar, ya harus dapat kredit dari kaisar. Jadi kekuasaannya juga dibatasi oleh kaisar. Nah, Festus mati sekitar 2 tahun menjabat. Jadi kekuasaannya juga yang pasti tidak kekal, ya. Cuma 2 tahun dia menjabat di situ ternyata, ya. Umur siapa yang tahu, ya. Eh, Kalau tidak salah satu ahli sejarah yang waktu itu temannya Festus juga, temannya Agripa sejaman dengan mereka, namanya Yosefus, sejarawan Yahudi, itu menceritakan bahwa Festus mati setelah 2 tahun menjabat di sana. Jadi kekuasaan Festus sangat singkat, ya, sangat terbatas, dibatasi oleh kaisar, oleh masyarakat, oleh massa yang menekan dia, layaknya Pilatus yang ditekan oleh massa. Dia tahu Yesus tidak layak dihukum mati, cuman dia menghukum mati karena tekanan dari massa. Slide selanjutnya. Nah, Herodes yang ada di sini Herodes Agripa II, ya. Jadi ini sebelumnya adalah Herodes Agripa I, sebelumnya Herodes Agung. Ini cucunya Herodes Agung begitu. Atau cicit lah, tapi keturunan lah kira-kira begitu. Adalah raja ketujuh dan terakhir dari dinasti Herodes. Jadi ini raja terakhir. Dinastinya habis ini nggak berkuasa lagi. Ya karena memang nanti tahun 70 Yerusalem itu diluluh lantakan oleh Roma, oleh Jenderal Titus, karena mungkin sudah bosan ya Roma menghadapi pemberontakan orang-orang Yahudi. Akhirnya tahun 70 itu habis sekali lagi, dulu oleh Babel habis, sekarang oleh Romawi itu bait Allah habis, ya. Yerusalem itu habis diluluh lantakan. Dan eh, untungnya Herodes Agripa ini loyal kepada Romawi sehingga dia tidak dibunuh, dia dibiarkan hidup begitu dan dipelihara oleh negara. Dan dia kemudian mati tanpa meninggalkan keturunan. Jadi kekuasaannya juga kekuasaan yang terbatas, bahkan dia tidak sanggup untuk memberikan keturunan kepada, ya kita tahu ini bukan tidak semua orang mendapatkan keturunan, tetapi kita harus mengerti juga bahwa seorang raja juga tidak bisa memberikan keturunan bagi dirinya sendiri kalau Tuhan tidak berkehendak, siapapun, ya. Walaupun tidak semua orang dianugerahkan Tuhan keturunan. Jadi kekuasaan Agripa pun terbatas sekali. Selanjutnya. Nah, kecantikan dan kekayaan Bernike tak kuasa mempertahankan keutuhan pernikahannya. Setelah bercerai dari Polemo, Raja Silisia digosipkan menikah dengan adiknya sendiri, Agripa II ini. Jadi gosip beredar begitu bahwa ya memang Bernike ini kemudian seperti menempati jabatan permaisuri, karena kemana-mana bersama-sama dengan Raja Agripa, bahkan tinggal bersama dengan Raja Agripa, yaitu saudara kandungnya sendiri padahal. Ya, tapi setelah itu dia menikah dengan Polemo, tetapi kemudian kembali lagi ke Agripa, ya. Kemudian menjadi selir dari Jenderal Romawi Titus yang menghancurkan Yerusalem nanti begitu. Ya, jadi ya kekuasaan dari kecantikan juga ya terbatas, ada waktunya, yang pasti akan habis dimakan waktu begitu, ya. Lalu saya pikir untuk mempertahankan keutuhan keluarga, pernikahan, ya itu pun sulit. Kalau kita lagi punya keluarga yang bermasalah, itu kan sulit untuk mempertahankannya, ya. Itu sangat butuh suatu kuasa yang mempertahankan keluarga tetap utuh, damai. Apalagi mungkin kita sekarang nih teman-teman
tinggal di rumah bareng keluarga. Wah, pasti pasti masalah-masalah yang memang kalau keluarga itu memang punya masalah itu pasti muncul dan timbul begitu ya. Saya punya kemarin saya KTB, anak KTB saya tanya gimana semua keluarga ada di rumah sekarang kondisinya gimana, akur nggak? Ya dia senyum-senyum aja begitu. Ya biasalah Bang, masalah kakak adik gitu-gitu. Ya, nah memang ya tidak mudah ya. Perlu suatu hikmat kuasa dari suatu kuasa yang mempertahankan keluarga tetap utuh dan harmonis ya. Nah, Kaisar yang menguasai kerajaan Romawi. Romawi ini sangat besar, itu petanya dia sampai ke Eropa dan juga Asia. Kerajaan Romawi yang sangat besar dan pernah diramalkan akan abadi ya karena saking kuatnya, saking hebatnya, baik dari segi filsafat, baik dari segi teknologi ya. Filsafat kita perlu tahu bahwa Romawi itu sebelum kerajaan dia sifatnya republik ya, dan kita tahu bahwa filsafat Yunani yang maju menjadi ilmu pemerintahan ya, demokrasi di Romawi, senator dan segala macamnya membatasi kekuasaan kaisar itu juga mulai diterapkan begitu. Jadi ada yang sampai mengatakan yang nggak akan pernah runtuh ya. Tetapi karena perseteruan Romawi Barat dan Timur, Roma kemudian runtuh begitu ya, pecah lalu diserang oleh apa namanya bangsa Jerman ya, apa uh, saya lupa namanya tuh, pokoknya yang dari arah Jerman sana ya, akhirnya udah pecah, diserang, habis begitu. Nah dari Barat oleh Jerman situ, kalau dari Timur oleh Islam kalau tidak salah, kerajaan Islam. Nah sekarang kita tahu bahwa Romawi sudah tidak ada lagi kerajaannya ya, bahkan di Konstantinopel ataupun di Roma sendiri sudah tidak ada ya. Nah Roma sendiri sebagai pusat kekuasaan Romawi sekarang menjadi pusat kekuasaan Kristus ya, ada Vatikan di sana ya, di Roma begitu ya, luar biasa ya. Jadi eh, yang dulu menekan kekristenan pusatnya Nero duduk duduk di sana, dan beberapa kaisar setelah dia juga menganiaya orang Kristen, kemudian sekarang menjadi pusat Kristus bertahta gitu di Vatikan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa kekuasaan Festus, Agrippa, Bernike, dan Kaisar tidak sanggup melawan waktu, melawan orang banyak, apa namanya, ditekan oleh kenyamanan hidup dan mereka menyerah ya, lebih baik mempertahankan posisi dan kenyamanannya ya, dan juga kematian tentunya. Mereka tidak sanggup, kekuasaannya tidak sanggup untuk membuat mereka bangkit dari kematian, hidup selama-lamanya. Slide selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya itu kita akan membahas bagaimana Paulus sekarang dipersilakan berbicara ya. Slide selanjutnya. Nah, garis besar pembelaan diri Paulus ya, ini garis besar. Biasanya orang pada waktu itu kalau membela diri di pengadilan pakai ini ya, exordium, prolog ayat 2 sampai 3, narration 4 sampai 18, confirmatio 19 sampai 20, refutation ayat 21, peroratio concluding appeal ayat 22 sampai 23. Ternyata Paulus memakai retorika pada zaman itu, memakai cara orang membangun pembelaan pada zaman itu. Jadi Paulus memakai ilmu yang ada pada waktu itu, kebiasaan pada waktu itu. Dan kita hari ini bahas exordium dan narratio. Begitu. Slide selanjutnya. Nah, Paulus adalah seorang Farisi di ayat 4 sampai 5 ya. Paulus bilang saya adalah orang Yahudi dari mazhab yang paling keras. Ya, yaitu Farisi. Nah, Paulus adalah seorang Farisi. Jadi kalau dia dituduh melanggar adat istiadat dan hukum agama Yahudi, ya, kemudian itu sangat bertentangan dengan identitasnya Paulus sebagai orang Farisi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu adat istiadat atau melanggar adat istiadat
hukum agama Yahudi. Sementara dia orang Farisi, dan dia nanti dijelaskan ke bawah, dia bukan hanya mempelajari teori. Orang Farisi itu terkenal bukan bukan hanya mempelajari teori, bukan ahli Taurat, tetapi dia terkenal melakukan, belajar melakukannya. Nah, itu Farisi, melakukan apa yang dipelajari. Bagus banget sebenarnya ya, melakukan apa yang dipelajari. Jadi dia bukan hanya teori narkoba ya gitu ya. Kalau dia ngajar apa seminar tentang narkoba, dia bukan hanya tahu teori, tapi dia adalah mantan pecandu begitu. Dari itu nanti di ayat-ayat terakhir ayat 10-11 dia bilang bahwa saya untuk melakukan itu mempertahankan, bahkan saya mengejar, memenjarakan dan menghukum mati orang-orang Kristen yang menyesat, yang waktu itu saya anggap menyesatkan orang Yahudi ya. Jadi Paulus mengatakan demikian. Slide selanjutnya. Nah, Injil adalah penggenapan dari janji ribuan tahun tentang Mesias. Nah, kemudian Paulus membangun argumennya bahwa apa? Bahwa kenapa saya ada di sini, yang dipermasalahkan adalah karena saya percaya Injil, ya, bahwa Yesus itu adalah Mesias, ya, yang yang diharapkan oleh perjanjian lama, oleh para nabi, oleh orang Yahudi akan datang untuk menyelamatkan. Ya. Jadi Injil adalah penggenapan dari janji ribuan tahun tentang Mesias. Kalau kita baca ayat 6 dan ayat 7 begitu ya. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita. Ya. Jadi ini masalahnya apa gitu sebenarnya? Ya, nggak ada yang salah dari Injil dari sudut agama Yahudi, dari sudut perjanjian lama menurut Paulus. Slide selanjutnya. Jadi apa sebenarnya yang dipermasalahkan oleh imam-imam, orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi dari orang Kristen? Jadi sebenarnya apa yang dipermasalahkan? Kenapa orang Kristen dianiaya? Kenapa Paulus sekarang diminta dihukum mati oleh imam-imam? Apa sebenarnya? Slide selanjutnya. Yesus sebagai Mesias, namun bukan politis. Nah, ini yang dipermasalahkan. Orang Kristen percaya Yesus Mesias, Paulus juga percaya. Orang Yahudi mengharapkan Mesias, tetapi Yesus menjadi Mesias, tapi kok begitu? Kok tidak secara politis? Kok tidak jadi raja? Kok tidak mengusir Romawi dari itu? Dan jadi mereka tidak senang dengan Mesias yang model begitu, sampai Mesias yang mati, kira-kira begitu, yang kalah. Yang kedua, Yesus sebagai anak tunggal Bapa, keilahian Kristus sudah ditentang. Jadi masalah Yesus Tuhan itu sangat mengganggu bagi ahli-ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam. Dan kita tahu penyebab utama Yesus dihukum mati kenapa? Karena dia mengakui dirinya Mesias, dan bukan hanya Mesias, tapi dia anak Allah yang maha tinggi. Wah, itu menjadi penyebab utama kenapa Yesus dihukum mati. Jadi kalau ada pandangan agama lain atau orang-orang yang mengatakan, ya nggak ada di Alkitab Yesus mengaku dirinya Tuhan, ya salah besar. Pertanyaan kenapa Yesus dihukum mati adalah jawabannya karena Yesus mengakui bahwa dia Mesias, anak Allah lagi begitu. Bukan hanya Mesias, tapi anak Allah. Seperti yang tertulis di Matius 26 ayat 63 sampai 65 ya, dibilang, tapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah pada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Maka jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaian dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Ya, jadi lihat, Yesus mengakui dirinya adalah Mesias, ya, dan duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Wow, dan kemudian imam besar mengoyakkan, merobek pakaiannya, tanda ini adalah penghujatan kepada Allah. Ada orang yang mengaku dirinya adalah anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi. Nah, ini yang ditolak oleh orang-orang Yahudi, Kristen menjadi masalah. Dan ini pun sebenarnya saudara-saudara sebangsa kita yang Muslim mempermasalahkan ini begitu. Kenapa orang Kristen mengakui Yesus Tuhan? Kalau orang Kristen tidak mengakui Yesus Tuhan, mereka akan sangat menerima kita begitu.
Karena mereka pun mengakui Isa itu sangat tinggi derajatnya, tidak lahir dari benih laki-laki, akan menjadi imam terakhir. Mereka sangat sangat mengagumi sosok Isa Al-Masih itu. Ya, tetapi kalau kemudian Isa Al-Masih disamakan dengan Tuhan, ya itu sudah satu, seperti orang Yahudi, itu penghujatan besar, itu musyrik ya, bagi mereka. Nah, tetapi kan kita tidak bisa memungkiri bahwa Alkitab menyaksikan bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa, bukan sekedar Mesias, tapi Mesias yang adalah Allah sendiri juga. Slide selanjutnya. Nah, Injil adalah pengharapan orang Yahudi tentang kebangkitan yang tidak dapat mati lagi. Jadi bagi orang Yahudi, kosmologinya, pembagiannya itu adalah orang mati itu turun ke bawah. Jadi bumi bagi mereka itu kayak datar gitu ya. Ya itu pengetahuan mereka pada waktu itu ya. Jadi kita hidup di tengah, Allah hidup di atas. Kalau kita mati, kita di bawah. Ya, orang jahat di Seoul, di Hades, orang baik di Seoul begitu. Nah, nanti suatu hari ini yang dipahami oleh Abraham, oleh Musa dan uh, uh, Daud dan yang lain-lain, bahwa mereka dari bawah akan kembali lagi dihidupkan ke tengah. Jadi itu pengharapan orang Yahudi, orang Farisi, kebangkitan orang mati, ya, dibangkitkan dari kematian dan tidak mati lagi. Nah, apa yang membuat Paulus sangat-sangat kaget dan sangat-sangat memberikan seluruh hidupnya kepada Kristus adalah janji ini digenapi di masanya dia. Dan dia melihat sendiri, sekarang sudah ada orang yang bangkit dari kematian dan tidak mati lagi. Sebelumnya banyak orang yang bangkit dari kematian. Yesus sendiri membangkitkan Lazarus dan beberapa orang. Cuman mereka mati lagi. Nah, sekarang Paulus dengan mata kepalanya sendiri sekarang melihat Yesus yang bangkit, yang menampakkan dirinya tidak perjalanan ke Damsyik itu, sudah dimulai janji Allah itu. Sehingga di suratnya Paulus mengatakan, dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya, bahwa kita pun akan ikut, kita akan bangkit dari kematian dan tidak mati lagi. Nah, jadi Injil ini adalah pengharapan orang Yahudi. Jadi gak ada yang salah dari kekristenan ya, kalau berdasarkan agama Yahudi, berdasarkan perjanjian lama sebenarnya. Slide selanjutnya. Berita Injil sesuai dengan kebenaran para nabi di masa lampau, ya, memastikan kebangkitan orang mati, ya. Jadi berita Injil ini sesuai dengan perjanjian lama, memastikan kebangkitan orang mati, membuat Paulus sanggup menahan segala penderitaan dan kehilangan kenyamanan hidupnya, berani menghadapi siapapun, karena Injil adalah kekuatan Allah sendiri. Jadi Injil berkuasa untuk menjelaskan masa lalu, menggenapi sabda masa lalu. Injil berkuasa untuk menggenapi nubuat-nubuat nabi-nabi. Injil berkuasa untuk membuat Paulus tidak takut oleh kekuasaan, oleh siapapun. Membuat Paulus tidak menyerah walaupun dipenjara dan sangat menderita, tetap bersuka cita. Inilah Injil itu, pengaruh Injil. Dan Paulus menyaksikan, kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah, kuasa yang sejati, kuasa Allah yang sejati. Injil tidak bisa ditahan oleh apapun. Slide selanjutnya. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang untuk kita renungkan adalah, apakah Anda telah mengalami kuasa Injil di masa pandemi ini? Apakah kita mengalami bahwa kuasa yang sejati itu, yang tidak lekang oleh waktu itu, yang sanggup menggenapi nubuat para nabi, sanggup membangkitkan orang mati, ya? Apakah karena Injil kita tetap bisa bersuka cita di masa pandemi ini? Kita tidak stres, kita ya mungkin ya stres, cuma itu tidak overcome, tidak menguasai kita misalnya gitu. Apakah kita karena kuasa Injil kita tetap memberitakan Injil ya di masa pandemi ini? Kita tetap setia. Apakah kita mengalami kuasa Injil yang menolong kita hidup sesuai Injil, sesuai kebenaran, tetap adil, tetap kasih setia, tidak egois? Ya. Coba di awal-awal pandemi, apakah kita berlaku tidak adil, menimbun masker juga nggak kita? Di awal-awal pandemi kita khawatir banget sampai nimbun apa lagi lah gitu. Hand sanitizer ngeborong apa. Apakah kita dikuasai Injil untuk menahan diri nggak gitu? Dikuasai oleh berita pengharapan itu. Nah, apakah kita tidak takut atas kehidupan dan atas kematian sekalipun?
dan tidak takut akan apapun. Apakah kita uh, mengalami kuasa Injil yang membuat kita seperti Paulus, tidak takut terhadap apapun, sehingga Paulus kemudian mengatakan, ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Ya, luar biasa. Injil mengubah Paulus, memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Paulus. Ya, terakhir, ini pesan utama kita. Yang terakhir adalah pesan-pesan yang minor yang saya dapatkan ketika membaca ini. Ini hal-hal minor. Pertama, Injil tidak bertentangan dengan kebenaran Yahudi dan kebenaran umum. Ya, jadi kebenaran umum yang dimaksud di sini adalah bahwa Paulus menggunakan kemajuan-kemajuan Romawi pada waktu itu, digunakan cara membela pendapat, naik banding ke kaisar, ya, membela diri, ya. Nah, seperti yang Johannes Calvin bilang, segala kebenaran adalah kebenaran Allah, ya. Jadi, kalaupun kebenaran itu muncul dari orang yang bukan Kristen, itu tetap kebenaran Allah, ya. Kita tidak perlu malu untuk menerimanya. Seperti Pancasila misalnya. 9 orang perumus Pancasila itu 8 bukan Kristen, cuma 1 yang Kristen. Bahkan kalau ada yang bilang cuma 5 yang utama dan 5-5-nya nggak ada yang Kristen. Tapi nggak apa-apa, kita tetap menerima Pancasila. Karena apa? Segala kebenaran adalah kebenaran Allah, kata Johannes Calvin. Ya, James, ya, Yakobus 1 ayat 17 juga mengatakan setiap pemberian yang baik berasal dari mana? Dari atas, dari Bapa segala terang. Semua kebenaran yang baik, semua yang baik itu berasal dari Tuhan sumbernya. Ya, dan ini digunakan, dimanfaatkan oleh Paulus, ya. Bagaimana Romawi tidak menanggapi urusan agama untuk dipersidangkan sedemikian rupa sampai hukuman mati, enggak. Itu kan bagus begitu, ya. Itu masalah kepercayaan orang begitu. Itu bukan kasus delik. Wah, ini saya agak malu ini karena bukan bidang saya, tapi coba menebak-nebak aja bahwa sarjana hukum tahu ini, atau teman-teman yang fakultas hukum, ya, ini bukan ranah pidana, mungkin perdata gitu ya, masalah agama. Tapi kita sekarang masuk ke pidana kayaknya, ya, nggak tahu deh. Nah, ini untuk jurusan sosial politik hukum nih. Hukum dan politik seharusnya dipisahkan. Ya, pentingnya sistem pemerintahan yang baik dan peradilan yang jujur. Ya, di sini sangat politis, ya. Pemenjaraan dan nanti hukuman mati Paulus ini sangat politis, ya. Nah, tapi yang bagus adalah di sini terdakwa diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Ya, seluas-luasnya membela diri. Paulus ngomong panjang lebar, membela dirinya, naik banding. Nah, sekarang kasus buruknya adalah polisi-polisi di Amerika yang rasis main hakim sendiri, ya. Tapi di Indonesia juga, ya. Orang banyak salah tangkap. Banyak orang yang tidak bisa membela diri karena sewa pengacara mahal. Nah, ya, teman-teman yang jurusan hukum, mahasiswa hukum, coba gumulkanlah, ya, supaya jangan sampai dia cuma maling sendal dihukum 10 tahun. Ada yang maling 10 triliun, itu nyawa berapa orang 10 triliun, dihukumnya cuma 2 tahun. Ya, kenapa dia 10 tahun? Karena nggak ada yang bela. Kenapa nggak ada yang bela? Pengacara mahal. Ya, mau nggak teman-teman mahasiswa hukum nih jadi pengacara yang bayarannya murah untuk kasus-kasus yang remeh-temeh? Kalau kasus artis kan banyak yang mau, tapi kalau kasus remaja nggak sengaja membunuh, nggak sengaja ya, mencuri, tapi ya jangan sampai dihukum, mau nggak untuk kasus-kasus begitu, ya. Lalu terakhir, masalah agama tampaknya sudah masuk ranah pribadi oleh Romawi, bukan negara kerajaan. Dulunya Romawi berbentuk sebelumnya. Jadi ini kebenaran-kebenaran umum yang muncul dari pengadilan Paulus ini dan dimanfaatkan demikian rupa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembahasan kami, perenungan kami hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi nasihat, menjadi teguran dalam kami hidup dan pelayanan. Bagaimana kami mengalami kuasa Injil itu di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing kampus dari Winda PO MIPA Farmasi UI.
kepada Winda, dipersilakan. Halo teman-teman, apakah suaraku terdengar? Oke, Shalom, Bang, Kakak, dan teman-teman semua. Bersyukur hari ini aku boleh sedikit sharing tentang kondisi pelayanan di PO MIPA Farmasi UI. Kondisi pelayanan di MIPA Farmasi saat ini, puji Tuhan, masih berjalan. Kami masih mengadakan PJ dan PJ pembinaan Alkitab, khususnya pada saat ini, dan juga persekutuan doa. Namun mungkin salah satu yang menjadi pergumulan kami adalah regenerasi PKK di tengah kondisi perkuliahan jarak jauh saat ini. Meskipun regenerasi PKK di MIPAF itu sudah mulai berjalan dari Februari akhir lalu, sebenarnya, dan di awal Maret kami juga sudah mulai ajak ngobrol calon-calon PKK. Terus tiba di pertengahan Maret, tiba-tiba kondisinya harus perkuliahan jarak jauh seperti ini, dan jadi kami langsung membuat rencana lain untuk proses pembinaan dan pendampingan juga untuk mereka secara online selama masa-masa ini. Terus selain pembinaan secara online, kami juga mengadakan kelompok sharing setiap 2 minggu sekali untuk menceritakan apa yang mereka nikmati, menceritakan juga proses pergumulan mereka, dan juga sarana untuk saling mendoakan dalam kelompok. Terus untuk penjawabannya udah dilakukan di akhir Mei lalu, dan puji Tuhan yang menjawab menerima untuk menjadi PKK di PO MIPA Farmasi ada 14 dari 16 calon PKK, dan 2 yang lain menjadi pemurid di gereja mereka masing-masing. Terus setelah penjawaban ini kami juga terus mendampingi dan mengajak mereka untuk memperlengkapi diri dengan membaca dan mencaringkan buku rohani, yaitu buku Radical Discipleship, mungkin teman-teman juga tahu, di kelompok sharing masing-masing. Mungkin itu aja dari aku untuk kondisi dari PMK Farmasi. Semangat juga untuk teman-teman di sana dalam proses regenerasi PKK-nya juga. Untuk pokok doanya, mungkin minta tolong untuk mendoakan teman-teman PKK yang sudah menerima, kiranya mereka boleh senantiasa semakin diteguhkan dalam panggilan pelayanan dan juga setia memperlengkapi diri. Doakan juga untuk penerimaan mahasiswa baru di tingkat universitas maupun fakultas supaya segera ada kejelasannya. Mungkin itu aja yang bisa aku sharingkan. Terima kasih. Kepada Ripka, dipersilakan untuk memimpin dalam doa. Oke, teman-teman, semuanya mari aku mau ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, bersyukur Tuhan buat hari ini kalau Tuhan sudah pimpin dan sertai persekutuan online kami pada hari Selasa ini ya Tuhan. Bersyukur kalau kami boleh menikmati sedikit dari firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biar kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh terus mengingatkan kami tentang betapa Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu menjagai kami, dan Tuhan juga boleh mengingatkan kami tentang kuasa Tuhan yang melebihi daripada kuasa dari raja-raja atau dari tokoh-tokoh yang sudah kami bahas pada sore hari tadi. Ya Tuhan, pada saat sore hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami dari PO MIPA Farmasi UI yang tadi sudah di-sharingkan. Kiranya ya Tuhan, kami mau berdoa pada sore hari ini. Mari kita doakan untuk PKK yang sudah menerima
ajakan bergumul untuk menjadi PKK selanjutnya, biar kiranya Tuhan boleh meneguhkan mereka dalam pelayanan mereka ke depan. Baik kiranya juga kita doakan agar mereka mau terus setia memperlengkapi diri untuk mempersiapkan diri dan memperlengkapi diri lebih lagi untuk mempersiapkan pelayanan mereka menjadi PKK selanjutnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selanjutnya, mari kita doakan juga buat penerimaan mahasiswa baru, baik itu dari tingkat universitas dan fakultas di MIPA Farmasi UI, biar kiranya segera diberikan kejelasan bagaimana mungkin strateginya atau tata cara yang bisa dilakukan dalam menjalankan penerimaan mahasiswa baru ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan, kami boleh sama-sama mendengar sharing dari teman kami dari PO MIPA Farmasi kalau sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan pelayanan mereka masih berjalan Tuhan, baik itu dari PJ-nya, dari pembinaan Alkitab dan persekutuan doanya juga masih berjalan. Terima kasih juga kalau Tuhan sudah membantu teman-teman di PO MIPA untuk regenerasi PKK yang mungkin sempat terhambat juga karena pandemi ini ya Tuhan, tapi biar kiranya Tuhan tolong supaya regenerasi supaya PKK bisa tetap melayani dengan baik ke depannya ya Tuhan, walaupun dengan online atau mungkin dengan cara-cara yang berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Tuhan juga yang boleh selalu tolong teman-teman dari PO MIPA yang sampai hari ini juga masih melakukan terkhusus buat PKK-PKK yang sudah menerima juga kalau mereka masih terus melakukan pembinaan secara online dan kelompok sharing selama sebanyak 2 minggu sekali, biar kiranya kelompok sharing tersebut bisa menjadi sarana untuk saling mendoakan setiap pergumulan yang mereka hadapi juga. Teman-teman, setelah kita akan masuk ke doa bagi bangsa dan negara. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta batal menerapkan kenormalan baru atau new normal pada awal Juni 2020. Hal ini ditandai dengan kebijakan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang akan berlaku selama 2 pekan. Anies menjelaskan alasan diperpanjang PSBB di Jakarta karena DKI perlu melalui masa transisi dari yang sebelumnya dilakukan penerapan PSBB yang sangat ketat. Untuk itu, meski diperpanjang, PSBB kali ini diberikan kelonggaran. Dalam masa transisi ini, kegiatan sosial ekonomi sudah bisa dilakukan secara bertahap dan ada batasan yang akan diterapkan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk pemerintah, berdoa agar setiap kebijakan yang dibuat dapat membantu dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 di setiap daerah. Dan doakan juga agar masa transisi ini dapat berjalan dengan baik dan kondisi di Jakarta dapat kembali normal. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, inilah segenap doa kami yang bisa kami panjatkan kehadirat-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang boleh mendengar, biar kiranya Tuhan yang boleh jawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan acara selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Rika untuk sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, teman-teman, ada beberapa buah pengumuman yang bisa kita dengarkan. Pertama, ibadah kita sore hari ini dilayani oleh pemimpin ibadah dan singer. Ada Kak Bunga dari FKM UI, pembicara kita ada Bang Argius, Asyar dan pewarta aku sendiri Elizabeth, juga pendoa syafaat Rika dari PO Untar. Terima kasih kakak abang teman-teman untuk pelayanannya. Selanjutnya, sebagaimana peta perjalanan PMKJ online kita hingga akhir Juli nanti, kita sudah sampai di perhentian yang ketiga dan minggu depan akan ada PMKJ dari eksposisi juga kisah para Rasul 26 ayat 12 sampai 32. Dan di hari Kamisnya akan ada persekutuan doa regenerasi PKK. Mengundang teman-teman di sini untuk hadir kembali dalam persekutuan online kita dan mengajak teman-teman dari PMK-nya masing-masing. Selanjutnya, ibadah hari ulang tahun Perkantas yang ke-49, Stay Committed to God's Vision, pada hari Sabtu 4 Juli 2020 pukul 16.30. Dapat diakses di YouTube Perkantas Jakarta, streaming YouTube. Teman-teman diundang untuk hadir, dicatat tanggalnya dan diajak teman-teman lainnya. Selanjutnya teman-teman ada siaran dari YouTube Bang Alex, gitu ya. Hari Kamis ini, Kamis yang akan datang, pukul 19.30 sampai 20.30, dengan judulnya Trusting Jesus in the Midst of Pain, Suffering, and Life Disappointment. Realita belakangan ini mungkin menyadarkan kita bahwa hidup ini sulit, penuh dengan tantangan, kegelisahan, bahkan kesakitan. Terkadang percaya bukanlah hal yang mudah, apalagi di tengah kondisi yang mengecewakan. Namun, bagaimana Yesus memanggil kita untuk mempercayakan hidup kita kepada dirinya, teman-teman diundang untuk bisa mengikuti siaran ini. Akan ada Tracy Trinita juga yang akan memberikan siarannya. Selanjutnya, teman-teman bisa mengakses dari PMKJ Topikal yang sebelumnya di bit.ly/GFT Addict, Grace for the Addict, GFT Addict. Di sana akan ada PowerPoint, ada jurnal anugerah, lembar kerjanya, dan rekamannya yang bisa teman-teman akses. Selanjutnya, resource tertulis dan rekaman dari PMKJ online sebelumnya. Ada PMKJ online yang biasa hari Senin Selasa, juga ada yang topikal, dan ada untuk pembinaan CPKK juga bahan diskusi online tumbuh 30 menit. Link-link tersebut bisa teman-teman akses dan teman-teman kembangkan. Kepada Kak Bunga dipersilakan. Teman-teman, kita akan menutup ibadah hari ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Seperti Paulus, yang ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus dan merasakan perubahan hidup, ia selalu menggunakan berbagai kesempatan yang ada untuk mengabarkan Injil. Mari di masa pandemi ini, kiranya kita terus setia memberitakan Injil dan hidup sesuai dengan Injil, sehingga orang lain pun boleh merasakan kasih dan pengharapan dari Allah melalui kita. Mari kita menyanyikan pujian I'll Tell the World That I Am a Christian.
to her. I'll tell the world that I'm a Christian. I'll take him with me anywhere. All over the world, how Jesus saved me, and how he gave me a life brand new. And I know that if you trust me, then all he gave me will give to you. I'll tell the world that he's my savior. No other one will love me so. My life, my own, is his forever. And where he leads me, I will go. Mari kita nyanyikan baitnya yang kedua. I'll tell the world that he is coming. It may be near or far away. Nothing must be as if he's coming to me tomorrow or today. For when he comes, no one is welcome. For those who love him, there's more to be. Eyes have never seen the wonder that he's preparing for you and me. Oh, tell the world that you're a Christian. Be not ashamed. Listen to her. Oh, tell the world that you're a Christian. And take him with you everywhere. And where he leads me, I will go. Mari teman-teman kita menutup ibadah ini dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang sangat besar, kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk ibadah hari ini yang boleh berjalan. Kami bersyukur untuk setiap pujian, setiap doa, setiap firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya itu boleh menolong kami ya Bapa, boleh memperlengkapi kami di masa-masa ini. Secara khusus rindu ya Bapa, di masa ini mungkin banyak orang yang masih belum mengenal Kristus, mungkin masih banyak orang juga yang takut akan kematian, dan kiranya kami yang sudah merasakan perubahan hidup karena Kristus, kami yang tidak takut akan kematian karena kami memiliki pengharapan kalau pada akhirnya kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kiranya Kau yang tolong kami ya Bapak, untuk kami tidak malu untuk menyatakan Injil, untuk kami tidak malu menyampaikan kabar baik itu kepada setiap orang ya Bapak. Dan kiranya Kau yang tolong kami juga untuk tetap setia menghidupi Injil itu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu melalui ibadah hari ini. Kami rindu juga Bapak di waktu ke depan, apabila minggu depan dan juga hari Kamis akan ada PMKJ lagi dan juga pembinaan. Kiranya Kau yang tolong ya Bapak, supaya setiap kami juga boleh memperjuangkannya, setiap kami juga boleh diperlengkapi melaluinya. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, selamat hari Selasa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Bunga pelayanannya. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya teman-teman. Ada PMKJ Senin dan Selasa, tergantung wilayahnya. Persekutuan doa PKK, Pasca Perkantas, dan teman-teman bisa mengakses tadi Grace for the Addict di link tersebut. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. Terima kasih sudah datang dalam persekutuan online kita. Silakan saling
dadah-dadahan di room chatnya. Terima kasih sudah hadir teman-teman.